caranya jangan melawan hukum, jangan posting sesuatu di media sosial yang akhirnya itu melanggar undang-undang informasi transaksi elektronik. Kan begitu. Harusnya caranya adalah memberikan somasi yang sifatnya tertulis. Kalau udah 3 kali nggak ditanggepin, baru lakukan upaya hukum lainnya, yaitu gugatan ke pengadilan negeri. Itu yang betul. Bukan kontennya yang paling penting, tapi adalah perbuatan mendistribusikan suatu informasi yang dapat diakses oleh orang banyak dan menimbulkan pencemaran nama baik seseorang. Itulah informasi transaksi elektronik. Dan bicara mengenai kita berada di negara-negara yang negara ini adalah negara hukum, bahwa semuanya bisa dikomunikasikan, bahwa orang apa-apa kadang-kadang kalau ada apa-apa lapor, gimana caranya, terus ini kadang-kadang ada pendampingan orang yang bermasalah, ada seorang lawyer, kadang-kadang ada yang kebingungan juga, bagaimana sih kalau kita ke lawyer itu gimana sih gitu, caranya memakai jasa lawyer itu seperti apa sih gitu loh. Kita akan mengupas itu tentu saja dengan pakar yang mengerti hukum. Nah, karena saya banyak bicara tentang perempuan, saya ingin membantu ibu-ibu semuanya yang misalnya buta hukum sama sekali, atau pengen tahu batasan-batasan mana sih yang perempuan bisa lakuin terhadap seorang lawyer. Gimana sih caranya ke lawyer, mahal nggak sih, terus mampu nggak sih kita ke lawyer gitu. Kan ada perasaan takut dan lain-lain. Kita tanya langsung saja ke salah satu lawyer terbaik di Indonesia ini. Kebetulan juga seorang lawyer ini, dia lawyer saya, Bang Minola Sebayang. Hai Abang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya selama social distancing ini, Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sampai hari ini, sehat. Abang juga sehat dan sesuai dengan anjuran pemerintah juga ngantornya itu sudah nggak rutin lagi. Jadi 1 hari ngantor, 1 hari tidak, dengan jumlah orang yang ada di kantor juga dibatasi, sehingga jarak yang ada itu antara abang dengan seluruh karyawan itu jarak yang aman lah, sehingga kita bisa menjadi bagian untuk memutus mata rantai COVID-19 itu, Bu. Yes, kita harus. Tapi tetap harus ngantor karena klien-klien tetap harus ngantor, karena klien-klien masih tetap harus diurus, sidang masih tetap ada, karena kan walaupun semuanya tutup kan pengadilan tetap buka. Oh gitu, Bang? Sidang kita buka, memang ada yang online sidangnya, tapi ada juga yang memang harus sidangnya itu kita datang secara fisik. Tapi pengadilan juga sudah menerapkan aturan-aturan yang standar protokoler COVID-19 sehingga abang rasa semuanya aman. Loh Bang, sebenarnya kalau pas ini COVID kan udah hampir 2 bulan ya Bang, apakah masih ada orang yang bermasalah dengan hukum maksudnya? Kalau bermasalah dengan hukum mungkin orang juga sekarang sudah mulai menurun ya, artinya menghindari atau menunda untuk memiliki masalah hukum dulu. Ini kan perkara-perkara yang sebelum ada pembatasan itu, sebelum ada pandemi COVID-19 yang merebak itu, sudah terlanjur masuk perkaranya di pengadilan, sudah terlanjur masuk perkaranya di kepolisian. Ini kan harus di follow up. Nah, kecuali pengadilan menunda sidangnya sampai batas yang nggak ditentukan, tapi kan yang ada sidangnya tetap ditunda normal 1 minggu. Jadi oleh karena itu tetap kita harus hadir dalam persidangan itu untuk mewakili kepentingan klien, dan untuk menyiapkan seluruh berkas-berkas itu kita tidak bisa siapkannya di rumah karena itu harus detail dan harus cermat. Begitulah kira-kira, Bun. Oh, tetap ada gelar perkara. Jadi gini Bang, saya pengen mungkin Abang menjelaskan ya perkara-perkara tentang banyak hal yang dirasain perempuan tapi dia
takut misalnya ke lawyer, sebenarnya batasan apa sih Bang? Misalnya perempuan itu bisa datang atau ngadu ke seorang lawyer gitu loh. Misalnya dia punya masalah dalam rumah tangga deh Bang, misalnya dalam rumah tangga, kalau pertama ke lawyernya tuh pasti dia takut harga Bang. Itu apakah semua lawyer itu demikian? Apa selalu mematok harga dulu? Atau sebenarnya gimana sih Bang supaya perempuan tuh nggak takut gitu juga datang ke lawyer? Kan biasanya kan kasih advice juga kan? Ya, jadi apa namanya itu sebenarnya kalau perempuan itu datang ke lawyer takut, abang kira mungkin ada alasannya. Takutnya itu bukan hanya takut masalah biaya, tapi takut juga rahasia yang sangat private dari dia sebagai seorang wanita, itu juga akhirnya dia harus ceritakan ke orang yang dia tidak kenal, kan begitu ya? Iya betul. Nah jadi abang mau kasih tahu gitu loh, bahwa advokat itu juga punya suatu kode etik dan sumpah jabatan, bahwa kerahasiaan klien itu tetap harus dijaga. Ya, jadi nggak perlu khawatir, cerita seperti layaknya seorang wanita datang ke psikiater atau psikolog. Untuk memberitahu apapun yang menjadi keluhannya. Dalam bidang hukum kita akan keep, dan kita kalau abang sih biasanya langsung kasih advice dulu, ya kasih advice dulu, kita cari solusinya dulu, baru kemudian kalau memang misalnya itu sudah mentok, kita baru ambil langkah atau upaya hukum. Nah makanya abang punya moto, jika ada masalah ya atau ada masalah dalam rumah tangga, dalam perkawinan, yang diselesaikan itu masalahnya dulu, bukan perkawinannya yang diselesaikan. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, kaum milenial, ibu-ibu perempuan milenial yang nggak mau berpikir, jika ada masalah dalam perkawinannya, yang mereka langsung mau selesaikan adalah perkawinannya, bukan masalahnya. Seharusnya masalahnya dulu yang harus diselesaikan, bukan perkawinannya. Kalau memang sudah tidak ada solusi, baru kita bicara bagaimana kita mengatasi masalah upaya hukumnya. Saya kira begitu, Bun. Jadi maksudnya masalahnya itu apa bisa dibicarakan dengan lawyer atau harus ke psikolog dulu? Dan kalau misalnya harus lewat tahap-tahap itu, bagaimana orang yang misalnya dalam kondisi tidak mampu tapi harus menyelesaikan masalah keluarganya? Oke. Jadi advokat itu kan dia juga ada fungsi sosialnya. Makanya advokat juga, untuk undang-undang advokat kan diwajibkan untuk menangani secara cuma-cuma atau pro deo. Oh, pro deo. Ya, jadi oleh karena itu kalau secara pro deo. Jadi kalau kantornya abang itu sih biasa tuh. Artinya tuh Bunda tahu sendiri kan, karena klien yang paling lama juga di kantor ini, silakan aja boleh datang, kita boleh berkonsultasi, kita kasih advice, ya. Kemudian kalau memang misalnya perlu dilakukan upaya hukum, kita akan lakukan upaya hukum. Kalau memang masalah harga, memang banyak kantor yang sudah kasih patokan harga. Kita juga ada patokan harga, tapi kan kita harus lihat kondisi kliennya. Tidak bisa kita berlakukan secara general. Karena tadi itu, bahwa kita juga harus memiliki fungsi sosial, memberikan layanan secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang-orang yang memang butuh pendamping hukum, butuh advokat untuk memperjuangkan hak-haknya dia tapi tidak ada kemampuan. Nah, jadi itu yang kita berikan, Bu. Oke, oh ya, saya mau jelasin ke Yunus semua. Jadi kita kalau misalnya ini Bang Winolo tadi sudah menjelaskan kalau misalnya ada permasalahan, boleh kok datang untuk berdiskusi dulu, untuk berdialog dulu. Biasanya mereka akan menyesuaikan kondisinya, kondisi si yang kita yang mempunyai masalah, klien. Jadi klien tersebut bisa datang dulu, tanya dulu, komunikasi dulu. Nanti berikutnya akan mengikuti, artinya kemampuannya bagaimana dan bagaimana itu bisa dibicarain ya Bang ya. Itu semua lawyer gitu ya Bang ya? Semua lawyer gitu apa? Tidak abang semua aja? Lawyer. Tidak semua lawyer ya, tapi kalau abang dari dulu kan memang seperti itu. Selalu mengedepankan hati nurani daripada materi. Itu yang membuat abang jadinya seperti ini aja. Dan yang penting bahagia. Itu kan abang jadi ya makanya saya ini sebenarnya kayak saya sama abang bayangin udah 12 tahun dari semenjak abang ini yang menyelesaikan masalah rumah tangga saya dulu. Artinya saya sama Bang Henry bisa berpisah secara baik-baik tanpa ribut-ribut di media mana-mana. Itu abang bisa menyelesaikan dengan baik, dan kami sampai sekarang punya hubungan yang baik banget Bang sama Bang Henry, bapaknya anak-anak.
dan selalu bersilaturahmi dengan baik gitu loh. Mudah-mudahan sih ya bisa, maksudnya itu bisa menjadi apa ya, semacam panduan bahwa sebuah perpisahan itu nggak harus gitu loh terus harus jadi ribut-ribut gitu ya Bang ya. Terus kayak masalah ribut-ribut tuh Bang sekarang tuh Bang ya, bukan masalah perceraian aja, sekarang kita sosial media tuh kan lagi marak banget tuh, apa-apa gitu hanya masalah apa mungkin ke apa sih Bang, keplecut ya Bang ya. Abang nih orang kebetulan sekolah di Surabaya, jadi ya iso ngomong Jawa, kepleset gitu apa segala macam. Sebenarnya Bang batasan apa sih Bang masalah gitu? Kayak misalnya orang dilaporin masalah pencemaran nama baik gitu loh. Sebenarnya batasan mana sih maksudnya nama baik itu dicemarkan oleh seseorang gitu? Itu atau hanya karena tersinggung aja? Atau karena malu aja orang bisa ngelaporin orang tersebut yang membuat kita malu atau tersinggung, atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Oke, jadi sebelum Abang jawab mengenai masalah media sosial, Abang mau kasih selesaikan dulu tentang perempuan tadi itu dulu ya Bun ya. Jadi memang perempuan itu di Indonesia ini juga punya undang-undang yang khusus ya secara spesifik mengatur tentang perempuan. Jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi seperti di Undang-Undang HAM itu juga ada beberapa pasal tertentu yang memang dia mengatur secara khusus perempuan, ya haknya apa saja, ya hak untuk mendapatkan pendidikan, persamaan dalam segala hal, dalam pekerjaan dan segala sesuatunya. Nah, juga ada setelah adanya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu juga ada peraturan ikutannya yang juga mengatur tentang hal itu. Jadi memang benar-benar perempuan itu juga ada aturan-aturan khusus yang membuat dia nggak perlu cemas. Nggak perlu khawatir karena memang walaupun ada emansipasi semua hak sama, tapi bagaimanapun wanita itu tetap harus mendapatkan perlakuan yang khusus ya. Jadi biasanya kalau orang yang datang ke Abang itu kalau masalah perempuannya lagi ditipu bisnis, itu bukan masalah perempuan, itu masalah bisnis. Kebetulan kliennya perempuan. Tapi kalau masalah perempuan biasanya ya kalau misalnya dia itu dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Bang, sebentar Bang, kekerasan dalam rumah tangga ini sebentar aku potong. Kekerasan dalam rumah tangga itu yang tidak fisik apa juga bisa masuk ke dalam kekerasan rumah tangga Bang? Iya. Contohnya? Jadi kekerasan itu kan ada dua dia, fisik ya, fisik sama psikis. Ya, ini Abang kebetulan lagi menangani satu perkara 2 orang klien Abang wanita yang dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Ya, ini sedang berjalan. Ya, jadi kita juga laporkan dia ke kepolisian untuk KDRT-nya dan kemudian kita juga mengajukan gugatan cerai karena dia sudah tidak lagi yakin bahwa kalau meneruskan perkawinan dia mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi karena dia itu psikis nggak fisik, maka kita nggak visum erepertum, tapi kita datang ke seorang psikolog ya untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Nanti psikolog itu yang akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa memang diketemukan ada gangguan psikis. Inilah sebagai salah satu syarat bagi seorang wanita itu untuk melaporkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat psikis. Itu bisa. Oh, berarti Bang tahapannya kalau misalnya KDRT dalam bentuk psikis itu harus ke psikolog dulu. Psikolog yang mengeluarkan surat. Ya, kan mau dilihat. Ya, ada rekomendasi pro-justisia ya. Jadi memang begitu, karena kalau tidak kan khawatirnya nanti si wanita ini mengkritik suatu cerita tapi pada dasarnya tidak ada kekerasan psikis itu. Jadi maka ditelusuri dengan metode yang benar oleh psikolog yang memang juga sudah memiliki reputasi, bahkan kadang-kadang direkomendasikan oleh pihak kepolisian. Jadi akan ketemu, jadi nggak bisa bohong. Oh iya. Begitu ketemu, jejak rekamnya semua segala macam, ya, maka akan keluar rekomendasi yang sifatnya konfidensial, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Itulah sebagai dasar atau bukti bahwa memang ada kekerasan psikis yang dialami oleh wanita ini atau perempuan ini. Saya lebih suka perempuan sebenarnya daripada wanita. Atau perempuan kata guru Iya iyalah suka perempuan. Kata guru bahasa bukan kata guru bahasa Indonesia Abang, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu empu
yang yang empunya, punya. karena yang bisa melahirkan itu hanya perempuan. Ya, daripada wanita, ya begitu. Bang, terus gini lagi Bang. Jadi begitu ya. Enggak, itu kan harus ada gini. Kalau misalnya itu kan psikis ya Bang ya. Kalau misalnya Ya. bulian, misalnya sering dikatain atau misalnya kayak body apa namanya? Ini apa dia udah fisik aja yang dikatain. Jadi ngatain lah misalnya, kamu bodoh lah misalnya ini. Nah, sementara mungkin dia pasangannya si suami terbiasa ngomong gitu misalnya. Nah, si istri ini ngerasa mungkin ini kok kelewatan banget toh ini misalnya, kan dia lebih halus perempuannya. Kalau itu tuh masuk kategori apa Bang? Kalau misalnya Sepanjang si wanita itu merasa dia mendapat tekanan dari ucapan-ucapan kasar si suaminya, maka kalau menurut pendapat Abang, ya itu sudah masuk kriteria kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat psikis. Karena ukuran kan bukan yang mengucapkan, tapi ukurannya adalah orang yang mendengarkan ucapan itu. Ya, kalau orang yang mengeluarkan ucapan kan mungkin ya sambil lalu jelek kamu sudah tidak seksi lagi atau apa aja lah kan gitu kan. Nah, jadi habis dia ngomong mungkin lupa. Tapi bagi si perempuan wanita ini, si perempuan ini yang mendengarkan omongan itu setiap hari, itu akan menjadi Membekas. sesuatu tekanan buat dianya, dan ketika dia merasa itu sebagai satu tekanan, dan kemudian ketika psikolog melihat dan mengevaluasinya itu bahwa oh ini memang tertekan, timbul stres, timbul hal-hal seperti ini karena tekanan itu, maka dia bisa saja mengatakan bahwa saya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal. Oke. Kan gitu ya. Oh, berarti tidak ada standar bentuk kata-kata bahwa ini yang paling menyakitkan, bahwa ini tidak, tapi tergantung daripada batasan Orang yang perasaan. menerima ucapan tersebut. Batasan perasaan perempuan. Itu makanya kita butuh. Betul, itu makanya kita butuh ya yang namanya itu psikolog. Karena kan ada juga perempuan yang memang Tough apalagi banget. perempuan dari Sumatera misalnya. Perempuan dari Sumatera misalnya udah biasa dengar bahasa-bahasa yang keras gitu. Buat dia ya justru kalau dilembutin dia berpikir gua kok dilecehkan ya kan gitu. Kalau Batak mah Biasanya Jawa keras. Bang. Kalau Batak mah Jawa, ya Allah. Ya mungkin Gitu. kalau Jawa mungkin dengar suara Batak pertama tuh kaget-kaget. Tapi lama-lama hatinya sebaliknya lembut. iya. Sebaliknya orang Batak juga begitu. Kalau dengar suara halus dia juga kaget. Ini ande-ande lumut tetap. Iya. Jadi mudah-mudahan Begitu dia. Jadi Ha-ha. psikis. Jadi perempuan sebenarnya ini ya Bang ya, sebenarnya kompleks ya, karena nyangkut kalau hukumnya itu kalau laki-laki mungkin lebih lebih jelas gitu, tapi kalau perempuan lebih banyak yang dipikirkan ya, bagaimana tentang perasaannya, karena sebatas mana, dan proses-proses itu jadi lebih panjang Bang, karena harus melibatkan psikolog juga ya. Iya, karena memang kan wanita, kekerasan perempuan kan katanya seperti itu, Bu. Dia lebih mengandalkan perasaannya daripada logikanya. Sebaliknya laki-laki kan lebih mengandalkan logika dan pikirannya daripada perasaan. Jadi wajar kan kalau misalnya perempuan lebih berperasaan daripada laki-laki. Laki-laki ada juga lah yang pakai perasaan Ya, mulai ada juga jatuh sih, cinta. ada juga sih laki-laki berbadan rimbo tapi hatinya rinto. Oh. Halus, namanya. Abang kayak gitu ya? Oh begitu, perasaannya halus. Jadi nengok acara agama aja bisa nangis. Oh gitu Bang? Loh, kalau misalnya menyentuh, ya kan acara keagamaan, khotbah atau lagi apapun, kalau memang betul-betul menyentuh sekali kan bikin kita terharu kan. Ya itu masalah spiritual. Itu artinya ya. hati kita belum rusak. Bisa disentuh dengan kalimat-kalimat baik kan gitu. Ya itu masalah. Terus tadi mudah-mudahan perempuan-perempuan ini tercerahkan sedikit ini mengenai batasan-batasan mana yang bisa ditanyakan kepada seorang lawyer. Jadi melalui proses memang kalau perempuan lebih ditolerir dan lebih panjang karena banyak hal di sini. Tapi dia juga ke lawyer juga nggak bisa mengkreat sesuatu yang bohong aja ya Bang ya, karena mesti psikolog yang mengeluarkan satu rekomendasi atau surat bahwa dia dinyatakan memang dia
tersakiti mengalami atau tekanan mengalami psikis. tekanan psikis. Ya, ngomong-ngomong tekanan psikis itu Bang, perempuan kan bisa juga dilewat sosial media misalnya. Ini bukan ngomong pasangan ini misalnya. Nah, kalau misalnya tekanan itu dirasakan karena misalnya ini, Abang banyak kliennya artis kan? Banyak banget ya. Abang ini kliennya artis-artis banyak banget ya kayaknya. Ada berapa Bang yang public figure Bang? Ya, lebih dari 5 lah. Ruben ya, salah satunya Ruben. Terus Ruben Onsu ya. Ruben Onsu, ada Kevin, ya ada siapa lagi? Saya paling lama ya Bang. Aku paling lama ya Bang. Ya, Bunda Yuni paling lama. Nah ini Bang, kalau sosmed Ada Kotak. Oh iya, Kotak ya. Kotak juga yang baru. Rekomendasi dari Bunda Yuni. Iya, jadi kenapa saya memakai jasa lawyer itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan saya ada masalah nggak ada masalah, Bang Minola itu selalu ada, kayak misalnya ada di di samping saya. Jadi memang pentingnya seorang legal sih kalau kita itu seorang public figure. Sebenarnya kita memudahkan kayak misalnya kontrak-kontrak ya Bang. Biasanya saya tanya masalah kontrak, kalau masalah apa-apa gitu saya tanya ke Bang Minola. Nah ini sekarang Bang, kalau misalnya ada nggak Bang artisnya Abang atau Abang sudah pernah belum mendapatkan klien yang misalnya dia ngerasa sakit kena bulian netizen gitu misalnya? Ada. Jadi beberapa tahun yang lalu kan Abang sudah pernah mendampingi Ruben Onsu dan juga Ayu Ting Ting. Itu untuk kasus adanya orang yang memposting anak mereka dalam media sosial dan menawarkan. Jadi ada bayi yang mau dijual, kebetulan bayi itu adalah anaknya Ruben dan anaknya Ayu Ting Ting. Ya. Jadi kita laporkan ke pihak kepolisian, ya, karena sekarang ini kan unit kepolisian kita kan ada namanya unit khusus cybercrime, ya, yang memang jago ya, pinter mereka ya. Itu akhirnya si pelaku itu ketangkep dan akhirnya kemudian diproses secara hukum dan kemudian dipenjara. Nah jadi itu sudah pernah melakukan. Jadi kasusnya Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting, Denada, ya, terkait dengan masalah anaknya. Ini sekarang Ruben Onsu juga dengan kasus pesugihan, kasus Bertrand Peto yang dihina, yang dibully di media sosial, itu sekarang lagi proses di Polda. Jadi memang itu juga termasuk kejahatan dalam transaksi elektronik, ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ya, bulian melalui media. Jadi medsos itu kan dibuat kan sebenarnya kan adalah untuk memudahkan seseorang menambah networking, jaringan, teman, kan begitu ya Bun ya. Tapi kemudian akhirnya mungkin maksud dan tujuan dari si pembuat medsos itu yang harusnya makin menambah networking, jaringan, teman, malah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah jadi oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia ini tahun 2015 sebenarnya sudah mulai mengeluarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ya, karena memang menurut pemerintah etika dalam bermedia sosial itu harus diatur, ya, maka dikeluarkanlah Undang-Undang ITE itu tahun 2015, kemudian diperbaharui tahun 2018. Jadi ada hal-hal yang dianggap itu melanggar etika, seperti misalnya pornografi, perjudian, ya, terus kemudian pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ya, terus kemudian ancaman. Nah jadi itu diatur dalam pasal 27-nya, itu diatur sehingga akhirnya ada etika menggunakan media sosial. Nah kalau memang etika itu dilanggar, maka kemudian akan menjadi masalah hukum. Sama seperti yang terakhir yang Abang dampingi klien Abang, Virus ya. Itu pelaku-pelaku yang mencemarkan nama baik dan harga diri serta kehormatannya Virus kan sudah dijatuhi hukuman, ya, masing-masing ada yang 2 tahun 4 bulan, ada yang 1 tahun 2 bulan atau nggak salah. Nah jadi itu apa ya Bang ya? Itu masalah apa ya Bang ya? Kalau misalnya kayak harga diri, itu Abang menyelesaikan kasus yang mana Bang? Yang masalah Virus? Itu apa ya Bang? Ya itu kan kasus yang sangat populer, kasus ikan asin. Oh itu Abang yang iniin? Yang lapornya memang Abang Hotman Paris, tapi dalam perjalanannya setelah sudah ditangani oleh pihak kejaksaan, karena Abang adalah legal advisor keluarga dan juga pribadinya si Virus, Abang mendampingin proses itu. Oke. Oh itu kasus itu hits banget ya Bang, walaupun saya nggak ngerti sebenarnya kasus apa, tapi maksudnya itu menjadi kayak apa ya?
Iya sih, nggak pantas sih. Itu masalah kepantasan. Ngomong masalah kepantasan nih Bang ya sebenarnya. Orang kan ngomong Ya, atau apa namanya? Ngomong tuh kadang-kadang kayak seperti Abang bilang, masalah kebiasaan atau kecocokan atau masalah kepantasan kayaknya ya Bang ya. ya, Ya kan? ya, Misalnya orang boleh aja ngomong itu, cuman kayak nggak pantas deh, ya kan? Nggak pantas deh yang betul, ngomong itu, betul, karena kecenderungan kadang-kadang betul. netizen nggak baca caption, dia langsung komen. Terus ada yang misalnya gini Bang, misalnya komen, ah biasa aja gitu, ah ini dasar, ini apa namanya, jelek lah, ini itu apa segala macam. Banyak kan kata-kata yang Banyak, ya. misalnya yang sangat menyakitkan sebenarnya, yang mereka juga nggak Ya. kepikiran bahwa si empunya, bahwa yang misalnya public figure itu punya anak atau apa, yang kemungkinan juga bisa baca, teman-temannya bisa baca. Ya. Sebenarnya Bang, kalau misalnya masalah sosial media kayak gitu-gitu itu bisa dilaporin atau enggak Bang? Bisa dilaporin. Jadi seperti yang tadi Abang katakan itu, Hmm? bahwa bermedia sosial kan juga ada etikanya. Jadi jurisprudensi Mahkamah Agung juga mengatur, ya, dan juga beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ukuran daripada pencemaran nama baik itu, kapan orang itu tercemar itu adalah ketika orang itu sudah merasa tercemar. Jadi ukurannya subjektivitas orang yang menerima ucapan, menerima tulisan. Ini bukan ukurannya bukan publik. Ukurannya bukan orang yang mengeluarkan ucapan atau tulisan. Jadi semua gitu ya Bang ya, masalah rumah tangga juga Ya, gitu, maksudnya ke KDRT ya, itu juga demikian, terus ya, sosial media juga demikian. ya. Jadi kalau bicara hukum kan, hukum itu hitam putih atau ada hitam putih, abu-abu, hitam putih, atau misalnya masih bisa ini sih Bang sebenarnya kalau hukum nih, bicara ngomong Jadi hukum nih. kalau bicara masalah hukum kan itu ada filosofinya tentang dua hal. Satu adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu adalah hukum itu sifatnya pasti. Setiap orang yang melanggar hukum pasti akan dihukum. Itu kepastian hukum, ya. Cuma bicara malah tapi ada yang mengikutinya yang namanya keadilan hukum. Ya, keadilan hukum itu adalah apakah semua orang yang melakukan pelanggaran hukum dengan latar belakang yang berbeda-beda akan dihukum sama apa tidak. Jadi itu dia. Nah, tapi yang pasti kalau bicara masalah kepastian hukum, semua orang itu kalau melakukan pelanggaran akan dihukum. Nah, jadi kalau dibilang abu-abu sih nggak abu-abu, karena ada kepastian hukum. Nah, orang yang suka keliru adalah seperti ini. Dia tidak pernah ingat bahwa media sosial itu adalah public area. Itu area publik, Mhm. ya, bukan area privat atau private. Jadi ketika saya menuliskan sesuatu di caption dan postingan orang lain, jangan pernah berpikir bahwa yang membaca tulisan itu hanya orang tersebut, Mhm. tapi semua orang akan bisa membacanya, kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kemudian tulisan itu membuat orang itu menjadi merasa dipermalukan karena sesuatu hal yang seharusnya dia tidak inginkan itu diketahui oleh publik, akhirnya semua orang tahu, itu akan jadi masalah ketika dia merasakan saya sudah merasa dicemarkan nama baik saya. Nah, ini yang orang harus sadar. Nah, yang kedua seperti kalau misalnya melihat kasus ikan asin, even apapun yang dikatakan oleh seseorang itu dalam tayangannya itu adalah suatu kebenaran, tapi ketika kebenaran itu seharusnya tidak boleh di-share di depan publik, tapi kemudian di-share di depan publik, itu jadi masalah hukum. Contohnya seperti ini, Bun. Ucok itu berhutang sama saya, sama Abang. Tapi karena Ucok itu nggak bayar hutangnya, akhirnya Abang punya niat tak permalukan dia biar dia mau bayar hutangnya. Atau misalnya akhirnya saya ngoceh di IG. Ucok Teror, bayar teror. hutang kamu. Ya, Ucok utang kamu bayar dong gitu misalnya. Semua orang akhirnya melihat. Orang yang tadi nggak tahu Ucok punya hutang sama Abang jadi tahu. Kalau misalnya follower Abang itu ribuan, berarti ribuan orang akan tahu bahwa si Ucok punya hutang. Nah, Ucok malu dong. Iya. Ya. Nah, dia bisa laporkan Abang ke polisi. Karena sudah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, menghina dan mencemarkan nama baik dia. Nah, ini yang orang-orang kadang-kadang keliru. Abang bilang begini, kan yang saya bilang betul. Yang saya bilang kan betul, bahwa memang dia punya hutang. Nah, jadi makanya saya katakan bukan kontennya yang paling penting, tapi adalah perbuatan mendistribusikan
mendistribusikan suatu informasi yang dapat diakses oleh orang banyak dan menimbulkan pencemaran nama baik seseorang, itulah informasi transaksi elektronik. Bisa jadi kebalik-balik gitu ya Bang ya. Maksudnya tadinya mau begitu supaya dia bayar, cuman karena dia melakukan mungkin pikiran dia supaya dia bayar, maksudnya kan gitu kan. Tapi jadi kebalik-balik, malah dia tapi jadi nggak bisa. terlaporkan. Ya jadi nggak bisa. Makanya saya punya satu kata abang juga sering bilang tuh, jangan lakukan upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Maksudnya gimana tuh Bang? Kita kan mau melakukan upaya hukum untuk agar orang yang ingkar janji atas kewajibannya itu melaksanakan kewajibannya, kan begitu Bu? Iya betul. Caranya jangan melawan hukum, jangan posting sesuatu di media sosial yang akhirnya itu melanggar undang-undang informasi transaksi elektronik. Kan begitu. Harusnya caranya adalah memberikan somasi yang sifatnya tertulis. Kalau udah 3 kali nggak ditanggepin, baru lakukan upaya hukum lainnya, yaitu gugatan ke pengadilan negeri. Itu yang betul. Tapi kan repot ya Bang ya, kadang-kadang ngomong si Uco ini punya masalah sama aku, yang paling gampang kan mungkin ke dia punya akun-akun kayak misalnya FB atau Instagram, dia bisa ngomong ke situ. Karena kalau misalnya dia harus ke hukum lagi, dia pasti mikir biaya lagi lah Bang. Tapi memang begitu Bun, itulah etika ya, makanya harus diatur tuh ya begitu, etika. Harusnya demikian gitu ya. Kalau bicara masalah hukum harusnya demikian, tapi tidak banyak orang yang melakukan itu. Terus ngomong masalah hitam putih, Abang bilang kan kalau hukum itu kan pasti Bang. Tapi pada kenyataannya orang punya masalah-masalah hukum nih Bang, kadang-kadang yang salah jadi benar-benar jadi salah tuh Bang kalau di negeri ini Bang. Abang belum pernah nemukan dalam 26 tahun abang berkarir dalam dunia beracara itu, belum pernah mengalami klien abang yang benar kemudian disalahkan ya, karena pasti semuanya itu ada pertimbangan hukum hakim yang dapat dipertanggungjawabkan. Makanya abang selalu mengatakan bahwa mungkin majelis hakim yang memeriksa perkara itu tidak sependapat dengan argumentasi hukum abang, dan dia lebih sependapat dengan argumentasi hukum pihak lawan. Itu kan yang Abang, tapi pada kenyataannya mungkin mengenai hukum di negara kita ini sebenarnya kan banyak yang demikian kan Bang? Iya kan Bang? Loh. Nggak, makanya ini tergantung cara pandang kita Bun. Seperti contohnya misalnya kasus di Jawa ada nenek-nenek tua yang kemudian dia itu mengambil coklat kan gitu ya, yang jatuh ya, kakao dia coklat gitu ya, di lahan milik orang lain. Nah, jadi ketika orang yang pemilik lahan itu merasa bahwa walaupun cuma sebutir, tapi itu adalah haknya dia dan dia nggak dimintain izin untuk mengambilnya, itu adalah suatu pencurian, ya masuk unsurnya. Pencurian itu barang siapa yang mengambil milik orang lain, ya kan, tanpa hak kan gitu. Nah, sekarang bicara, jadi oleh karena itu, secara kepastian hukum, ya nenek ini harus dihukum. Itulah kepastian hukum. Nah, cuma keadilannya itu adalah masa iyo sih wis tuwe cuma satu lagi dihukum. Nah, itulah dia keadilan hukum. Jadi makanya kepastian hukum harus diikuti dengan keadilan. Nah, yang kadang-kadang suka keliru kan adalah orang yang mencurinya lebih banyak dihukumnya lebih ringan kan gitu. Orang yang mencurinya lebih sedikit dihukumnya lebih berat kan begitu. Kalau itu gimana ya Bang ya? Misalnya cuman ngomong apa ya, gitu ya? Apa nggak bikin penjara makin penuh ya? Aku pikir-pikir kayak misalnya kemarin ya, misalnya kayak kemarin nih kasus ini kan ada yang dilepas tuh kan, di lapas tuh dilepas lah napi-napi gitu loh. Nah tapi kalau sekarang nih masalah PSBB juga ada yang dilanggar, misalnya ada yang melanggar juga nanti kena sanksi hukum kan ya. Kalau juga masuk juga jadi penuh lagi ya itunya. Iya. Lapas. Jadi makanya ada postingan siapa itu, saya lihat orang kan dia ngomongnya kan begitu kan, yang di dalam penjara dibebasin tapi orang yang bebas dikarantina kan gitu. Iya ya, nggak ngerti deh saya itu masalahnya. Makanya Bang, masalah hukum ini kan agak gimana ya, ribet gimana gitu. Kalau semuanya ngomong masalah kita ngelaporin ya, masalah laporin tercemar apa segala macam, sebenarnya kan kalau misalnya jadi public figure jadi kayak kuat-kuatan Bang, kuat-kuatan mental ya kan. Ada yang misalnya memang menjadikan itu
apa ya, kayak batu loncatan untuk menjadi populer. Itu juga kita lihat ya Bang di televisi, mungkin banyak yang seperti itu menjadi populer hanya karena masalah pencemaran nama baik atau masalah apa menggunakan jasa hukum tanpa disadari menjadi populer. Dan kita lihat juga lawyer. Nah kalau lawyer nih Bang, masalah lawyer mendampingi artis itu sebenarnya nawarin diri atau artis yang nyari lawyer sih Bang sebenarnya? Jadi kalau misalnya abang sih kan nggak pernah menawarkan diri. Nah kan teman-teman abang banyak. Jadi, ya kalau abang sih nggak pernah menawarkan diri karena abang berpikir bahwa abang harus dipilih. Kalau memang mereka butuh jasa bantuan hukum dan dia merasa bahwa abang itu adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukumnya mereka, maka seyogianya saya diminta, bukan meminta, kan gitu kira-kira ini. Ya, tapi mungkin juga ada sebagian orang mungkin loh ya, karena semakin banyaknya advokat dan persaingan makin ketat, jadi mungkin itu salah satu bentuk strategi pemasaran mereka. Iya, branding ya. Strategi pemasaran mereka atau marketing, sehingga akhirnya mereka yang mengirimkan proposal penawaran. Ini sama seperti dunia usaha kan, dia mengirimkan tender kan, iya, penawaran untuk menangani suatu pekerjaan. Jadi mungkin itu juga tapi sah-sah aja sih Bang, beberapa advokat. Sah-sah aja sih menurut saya, karena kalau misalnya baru dia butuh sah-sah saja kasus. Kalau artisnya atau kliennya mau sah-sah. Case gimana pun juga kan nggak semuanya juga kita mampu juga ya, maksudnya pertama nggak ngerti masalah hukum, yang kedua juga masalah biaya gitu loh. Kita juga mesti tahu semuanya, nggak semua public figure itu mampu membayar jasa seorang lawyer gitu loh. Kayaknya itu sih ya masalah. Abang banyak tuh Bun, yang kalau misalnya masalah biaya itu banyak juga orang-orang yang seperti yang tadi saya katakan fungsi sosial tadi itu prodeo yang kita bantu. Ya, jadi kita bantu dari awal malahan. Karena memang kita merasa bahwa ini orang perlu dibantu misalnya. Jadi seperti dulu beberapa tahun yang lalu, konteksnya masih perempuan ini ya. Jadi abang nggak melebar. Ada seorang perempuan, seorang istri yang dicurangi oleh suaminya, diceraikan dengan diam-diam gitu, sehingga akhirnya putusannya first take. Maksudnya diam-diam, dicerain diam-diam? Ya, jadi digugat cerai, kemudian panggilan sidang dia disuruh pulang dulu ke kampungnya gitu ya. Di situ di proses perceraiannya dia, ketika panggilan sidang itu datang ke rumah itu, yang terima dia atau yang terima adalah orang rumah itu. Sah dong, ya. Si istri kan nggak pernah tahu. 3 kali nggak hadir, ya. Diputuskan ya? Lanjut, diputuskan cerai. Nah, jadi dia baru tahu bahwa ada cerai itu setelah dia balik ke Jakarta gitu loh. Ternyata diceraiin ini. Nah, jadi karena saya melihatnya sangat kasihan dan kemudian diusir dari rumah tempat kediaman mereka bersama, ya, punya anak, ya gitu. Perjuangannya dia di tingkat lanjut itu abang membantu biaya-biaya untuk mendaftarkan banding, kasasi, itu kita yang bantu gitu. Jadi dia nggak mengeluarkan biaya apapun. Jadi itulah dia fungsi sosial prodeo-nya. Ya, jadi dan masyarakat juga perlu tahu ada 3 elemen dia sebenarnya cost-nya. Kalau kantor kita tuh ada cost-nya. Kalau misalnya mau cerai gitu Bang, kalau misalnya datang ke lawyer itu paling nggak itu kita mesti punya uang berapa sih Bang? Oke, makanya abang mau sampaikan itu ada 3 elemen pembiayaan dia kantor advokat. Yang pertama adalah lawyer fee. Lawyer fee ini adalah fee yang akan ditentukan, yang akan dibayarkan itu memang masuk untuk dompetnya si lawyer, lawyer fee, ya. Kemudian kedua ada yang namanya operational fee. Operational fee ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan gugatan, transportasi, akomodasi. Ya. Ketiga adalah success fee. Kalau memang misalnya gugatan itu tentang berhasil gitu, hutang, tentang piutang yang kemudian berhasil dapat success fee. Nah, ini yang kita bisa negosiasikan. Kalau memang misalnya kita mau ada fungsi sosial, kita bisa bilang sama mereka, lawyer fee-nya kita cut. Jadi saya nggak usah dibayar. Tapi operational fee kan harus ada. Yeah. Nah, operational fee ini bisa dibayarkan pada saat persidangan, gitu, misalnya uang transportasi, uang akomodasi, ya. Jadi hanya sebatas itu saja, ya. Success fee itu bisa dikesampingkan kalau memang ini tidak berbicara mengenai masalah keuntungan, karena perkawinan kan nggak ada untung ruginya, bicara ekonomi. Nah, jadi itu bisa dilakukan hal yang seperti itu. Nah, bahkan untuk orang-orang yang kita anggap tidak mampu pun, yang kita anggap layak untuk kita berikan bantuan, kita udah hilangkan lawyer fee-nya,
hilangkan success fee-nya, operational fee-nya pun kita tanggung. Oh, itu kayak pro dia atau pro bono jadinya jatuhnya kayak gitu ya Bang? Iya, pro bono. Nah, jadi kalau memang misalnya tidak pun ada uang yang terlalu besar, tapi memang kemudian dia merasa memang dia butuh bantuan advokat, datang aja kan, advokat nggak jadi masalah. Karena kita bisa negosiasi di lawyer fee-nya atau di operational fee-nya. Ngomong-ngomong masalah success fee, Abang pernah maksudnya nggak berhasil dalam menanganin satu kasus gitu? Tidak ada manusia yang sempurna kan, Bu. Jadi Abang pun pernah juga kan gagal dalam memperjuangkan hak klien, ya. Cuma kalau kita bicara masalah presentasi dari selama 26 tahun Abang berkarir, kegagalan Abang dalam menangani perkara itu boleh dikatakan cukup bagus karena hanya kurang dari 10%. Jadi hampir 90% semua perkara yang Abang pegang berhasil. Banget. Abang nanganin nggak personal aja, corporate gitu ya, nanganin corporate atau? Iya, ada beberapa perusahaan yang dia retainer sebenarnya. Jadi artinya itu retainer lawyer. Perusahaan kan complicated masalahnya. Jadi sebelum ada masalah, memang seyogianya menggunakan seorang retainer lawyer, tidak hanya mengandalkan legal di office-nya mereka saja, sehingga bisa membantu hal-hal yang berbau hukum untuk mengurangi risiko, ya, minimum risk. Sama ya, kayak bisa hukum. Jadi kayak. Dan ada beberapa perusahaan yang Bang pegang. Ya. Kayak garda terdepan. Terus jadi gimana Bang untuk saya balik lagi ke depan tadi karena kita bicara supaya perempuan mengenal tentang hukum-hukum dan apa saja yang bisa dilakukan perempuan atau batasan-batasan mana yang bisa dilakukan seorang perempuan mengenai masalah hukum gitu ya Bang ya. Jadi ya Bang Winola tadi sudah menjelaskan bagaimana tata cara atau bagaimana kalau kita mau ngomong ke unek-unek mau masalah nih mesti kemana dulu gitu. Jadi ternyata di masalah hukum nih, masalah kalau ke lawyer itu pun juga akan menggunakan jasa psikolog kalau misalnya ada terjadi kejadian KDRT yang bersifat psikis ya atau verbal. Jadi Bang, kalau misalnya Abang rangkum ini sebenarnya, kalau perempuan harus mengenal hukum, itu apa saja sih Bang yang penting di dalam menjalankan kehidupan ini gitu kan, masalah kepantasan atau ini mungkin Abang bisa jelasin rangkum dengan bahasa yang mudah dimengerti perempuan apa saja Bang coba. Ya. Jadi yang paling penting perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini ya itu harus tahu apa yang menjadi haknya sebagai seorang perempuan. Karena persoalannya adalah ketika seorang perempuan itu tidak tahu apa yang menjadi haknya, ini yang membuat dia selalu tertindas. Ada pergerakan kaum wanita atau feminis yang Abang tahu, seperti misalnya mereka memperjuangkan wanita itu perempuan itu kalau bisa menikah itu jangan di bawah umur 20 tahun. Ya, biar lebih berkualitas kesehatannya, organ tubuhnya, dan juga dia menjadi berkualitas sebagai seorang ibu agar ada generasi muda bangsa Indonesia yang cukup berkualitas. Karena ibu itu berperan penting untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas pula. Kalau misalnya masih di bawah umur udah menikah, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mendiri dan membesarkan anaknya? Nah, jadi itu sekarang ada penggiat-penggiat yang perempuan yang seperti itu yang sering juga berdiskusi dengan Abang, ya. Jadi yang paling penting perempuan itu tahu akan hak-haknya. Dengan tahu haknya kita juga nggak bisa diberlakukan semena-mena. Nah, setelah tahu hak-haknya, kita juga harus tahu ada undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang kita sebagai kaum perempuan. Itu diatur di dalam undang-undang hak asasi manusia, dan itu juga diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga peraturan-peraturan yang lainnya. Ya, jadi oleh karena itu dengan kondisi yang seperti itu kita tahu hak kita tahu ada perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kalau kita merasa kita dibully, kalau merasa kita itu disakiti, ditekan baik secara psikis maupun fisik, kita tahu bahwa kita harus melawan itu semuanya, harus keluar dari tekanan itu semuanya dan mulai melakukan hak kita sebagai perempuan untuk melakukan upaya hukum, sehingga itu akan mengurangi ya pria-pria atau siapapun yang tidak menghargai dan tidak menghormati
kaum ibu atau kaum perempuan. Ini bermanfaat banget loh, yang disampaikan Bang Minola, bahwa perempuan tuh mempunyai hak-hak ya, hak-hak sebagai perempuan. Batasan-batasan mana perempuan itu boleh melaporkan, ini adalah satu tindakan hukum. Itu bisa dikomunikasikan dengan lawyer. Jadi jangan takut ya Bang ya, misalnya naik ke lawyer itu Jangan dengan takut. harga dan lain-lain, itu bisa dikomunikasikan. Ke Bang Minola aja dulu pertama, mungkin lebih enak untuk Silakan. buat Dengan perempuan-perempuan senang di hati. seluruh Indonesia. Mungkin Abang nanti juga ada Instagramnya Abang. Instagramnya apa Bang? Minola Sebayang apa Bang? Minola 6.000. Oh, Minola 6.000. Minola 6.000. Jadi mungkin Minola Yunet 6.000. buat perempuan-perempuan, ibu-ibu atau remaja putri yang sifatnya perempuan, bisa buka itu Instagramnya Bang Minola. Kalau misalnya mengalami perasaan yang seperti apa-apa, boleh DM Bang. Boleh kan Bang, DM ya Bang ya? Boleh DM boleh. Bang Minola sudah akan menjelaskan apa-apa yang hal-hal yang cukup menenangkan. Artinya kalau kita ada pengetahuan tentang hukum sedikit, itu akan lebih menenangkan dan kita lebih percaya diri untuk melangkah bagaimana langkah selanjutnya yang harus dihadapin dalam meneruskan hidup ini. Jadi ya kan Bang. Jadi Yunet dimanapun berada, penjelasan Bang Minola atau ngopi bareng Bang Minola, kita ini, jadi saya punya ini Bang, acara itu ngobrol happy. Apapun masalahnya, kita tuh berakhirnya harus happy. Dan ini saya termasuk happy juga nih sama Abang nih, denger ternyata ada hak-hak perempuan nih Bang. Sementara saya udah terlanjur umur hampir 50, 48. Saya nggak tahu kalau misalnya iya, hak-hak perempuan itu sedemikian, bahwa sudah diatur hak-hak perempuan. Jadi menyenangkan sekali Bang Minola. Terima kasih udah mencerahkan kepala saya. Paling tidak kita bisa berbagi ke seluruh perempuan yang ada di Indonesia, bahwa bagaimana kita meneruskan hidup dengan kita ada pengetahuan tentang hak-hak kita sebagai perempuan. Jadi jangan nggak usah kecil hati, karena ada perlindungan yang melindungi perempuan. Saya rasa itu ya Bang ya. Terima kasih. Ada komisinya juga, Bun. Ada komisinya juga, komisi wanita ada, komisi perempuan, komisi anti kekerasan terhadap perempuan itu ada. Oh, ada komisi perempuan, komisi anti kekerasan dan lain-lain. Tapi mungkin kalau misalnya takut ke situ, bisa DM ke Bang Minola juga dulu. Kira-kira mungkin Bang Minola akan mengarahkan kemana dan kemana. Ya Bang, thank you loh Bang, udah ngobrol di sini, sudah ngobrol happy sama kita semuanya, sangat bermanfaat. Abang sehat selalu. Amin, Bunda juga sehat. Banyak berkah. Semoga orang yang mendengarkan kita ngobrol juga happy, Bun. Jangan kita berdua aja. Pasti happy lah Bang, harusnya Bang. Ini kalau perempuan yang dengar pasti happy. Oh gitu loh, pasti akan. Perempuan semua pasti akan happy dapat pengetahuan ini yang mungkin dia nggak bisa dapat dari mana-mana. Terima kasih waktunya Bang. Salam keluarga dan God bless you Bang. Thank you, sehat selalu Bun.